Shalom semua, jadi pada hari ini saya Marcel dari absen 27 kelas 12C. Saya akan mempresentasikan tentang pelayanan asyir dalam gereja Kristen. Mungkin kalau kalian menyadari pelayanan ini tuh sebenarnya terlihat sangat sederhana ya, tetapi sebenarnya memiliki peran yang sangat penting di gereja. Ya, dalam membentuk suasana ibadah yang tertib, hangat, dan penuh sukacita. Jadi di sini saya akan menjelaskan 9 poin utama, uh, mulai dari pengertian asyir, sejarahnya, tugas-tugas apa yang dilakukan oleh asyir, sampai makna hidup yang saya dapatkan dari pelayanan ini. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan itu apa itu asyir sendiri. Jadi asyir itu dapat diibaratkan sebagai tim penyambut jemaat pada gereja yang punya tugas bukan cuma berdiri di depan pintu melihat orang-orang masuk ke dalam gereja itu atau gimana, tapi juga dalam tanda kutip itu menyapa jemaat dengan ramah, membantu kebutuhan praktis, terus juga memastikan jalannya ibadah supaya tetap tertib. Nah, asyir sendiri itu sering disebut sebagai wajah pertama gereja. Kenapa? Ya karena merekalah orang pertama yang temui saat jemaat datang. Nah, melalui sikap ramah dan keramah tamahan asyir ini itu menampilkan karakter Kristus itu sendiri, yaitu jemaat yang sebagai jemaat yang merasa diterima dan siap beribadah dengan hati yang nyaman. Next. Jadi selanjutnya ada pertanyaan. Nah, itu mengapa sih Asyir itu disebut sebagai wajah pertama gereja? Nah, jadi ibaratnya tuh gini, ada orang itu memberikan seluruh hidupnya, seluruh hatinya itu untuk pelayanan, untuk menyambut orang yang akan menjalani ibadah di gereja tersebut di depan pintu masuk gereja. Jadi ketika kalian yang ingin ibadah di gereja itu masuk ke dalam gereja, nah sebelum masuk ke dalam gereja ini itu ada orang yang melakukan pelayanan itu untuk menyambut kalian dengan sepenuh sukacita dengan senang hati, lalu akan menuntun kalian ke tempat duduk ibadah kalian. Jadi orang yang pertama kali menyambut kalian, intinya kayak gitu. Oke. Next itu ada sejarah pelayanan dan pelayanan penyambutan dalam gereja. Oke. Pelayanan penyambutan sebenarnya sudah ada ya sejak gereja mula-mula. Itu dalam Kisah Para Rasul kita membaca bahwa jemaat itu saling menyambut, berkumpul bersama, dan juga membantu satu sama lain dalam ibadah rumah. Nah, Alkitab sendiri juga menekankan eh, pentingnya keramah tamahan seperti dalam Roma 12 ayat 13 dan Ibrani ayat 13 ayat 2. Yaitu bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Lalu Ibrani 13 ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang yang tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, lalu seiring waktu berkembang sangat jauh sampai jumlah jemaat juga semakin tinggi, gereja modern itu membentuk sebuah pelayanan yang khusus kita kenal, banyak orang kenal itu sebagai user ministry atau hospitality ministry. Nah, jadi fungsi dari pelayanan asyar sendiri uh, itu bukan tugas yang baru-baru ini dilakukan, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari tradisi gereja sendiri itu dari sejak awal. Nah, yang selanjutnya itu ada spiritualitas seorang asyar Kristen, seorang asyar. Oke, jadi pelayan asyar itu harus dilakukan dengan hati yang memancarkan kasih Kristus. Bukan cuma lembut, tapi ramah dan juga penuh sukacita. Nah,
spiritualitas Asyir ini itu berakar pada teladan atau pada sifat Yesus Kristus itu sendiri yang terdapat pada Matius 12 ayat 28. Yaitu Yesus pernah berkata kalau marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya kan? Itu kan menjadi tanda kalau Yesus Kristus itu selalu membuka tangan untuk menerima siapapun apa adanya. Nah, karena itu, sebelum melayani, seorang asyir sendiri itu perlu berdoa dan mempersiapkan hati agar bisa melayani dengan rendah hati dan benar-benar mencerminkan karakter Kristus pada jemaat. Dan next ada nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai Kristiani yang wajib dihidupi asyir. Yang pertama, seorang asyir itu harus hidup dalam nilai-nilai lima nilai Kristiani ini. Jadi yang pertama itu ada kasih, ya. Mereka harus punya nilai untuk menerima jemaat tanpa membeda-bedakan. Yang kedua ada keramahan, yaitu menciptakan suasana gereja yang hangat dan bersahabat. Lalu yang ketiga itu ada kesabaran dan pengendalian diri. Itu dia harus dapat menghadapi keramaian dengan tenang. Terus yang selanjutnya ada kesediaan melayani, servant leadership. Itu seperti contohnya seperti uh, Kristus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yaitu terdapat pada Markus 10 ayat 45. Situ dia berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Nah, nilai-nilai ini itu yang menjadi pondasi dalam setiap tindakan pada pelayanan asyir itu sendiri. Next ada tugas dan karya pokok asyir gereja dalam gereja. Oke, yang pertama, tugas asyir itu meliputi contohnya itu yang pertama ada menyambut jemaat di pintu dengan senyum dan salam. Yang kedua, membantu menunjukkan tempat duduk terutama pada saat gereja itu lagi ramai. Yang ketiga, selanjutnya membagikan buletin gereja atau lembar ibadah warta mingguan. Terus yang keempat, mengatur alur persembahan, pengunjung baru dan jemaat khusus, khususnya lansia atau keluarga. Siap menangani keadaan darurat dan memberi bantuan yang diperlukan, mendukung terciptanya ibadah yang tertib dan fokus pada Tuhan. Oke. Eh, dari keenam tugas dan karya pokok dalam gereja Kristen, tugas asyir dalam gereja Kristen ini, meskipun tugasnya terlihat sederhana, cuma seperti menyambut jemaat depan pintu, menunjukkan tempat duduk, membagikan buletin gereja, mengatur alur persembahan, siap menangani keadaan darurat, mendukung terciptanya ibadah, terlihat sangat sederhana. Tapi tugas ini tuh sebenarnya sangat berdampak. Nah, dengan asyir ini, ibadah itu bisa berlangsung lebih tertib, rapi, dan lebih fokus kepada Tuhan. Next, itu ada kompetensi dan keterampilan asyir yang harus dimiliki asyir itu sendiri. Nah, yang pertama yang sangat jelas itu komunikasi yang baik. Jadi bukan cuma asal ngomong komunikasi kayak gini gitu. Jadi mereka harus bisa dengan sopan, jelas, lembut, dan khususnya itu membangun. Terus kedua, mereka dapat memanajemen keramaian. Terutama saat ibadah itu sangat ramai, penuh. Tuh, mereka itu punya tugas, harus punya kayak kemampuan itu mengatur alur jemaat itu biar lancar, nggak terjadi adanya kerusuhan ketika mencari tempat duduk. Jadi harus tetap eh, lancar lah. Pokoknya intinya tuh nggak boleh ada suatu hal yang ricuh atau apa.
Jadi yang ketiga ada empati dan kepekaan, yaitu peka terhadap jemaat yang membutuhkan perhatian. Terus ada profesionalitas, yaitu tepat waktu, rapi, dan siap melayani. Terus pengetahuan tata ibadah gereja, mengetahui alur ibadah, sehingga dapat mengarahkan jemaat dengan benar. Next, itu ada peran asyir dalam membangun komunitas gereja. Oke. Asyir itu sebenarnya punya peran yang sangat besar dalam membangun komunitas gereja. Yaitu yang pertama itu lewat sapaan sederhana, jemaat baru bisa langsung merasa diterima dan tidak canggung. Jadi ini salah satu perannya. Terus yang kedua ada lewat sapaan sederhana itu dapat menciptakan suasana gereja yang hangat dan inklusif. Lalu eh, Asyir sendiri menjadi jembatan pertama untuk memperkenalkan jemaat pada komunitas atau gerejanya sendiri. Next ada pelayanan asyir mendukung amanat agung yang menjangkau jiwa melalui sikap kasih. Oke, jadi sikap kasih itu sendiri bisa membuka hati. Dengan sikap kasih itu sendiri, itu dapat membuka hati seseorang untuk mengenal Tuhan itu lebih dalam. Nah, dengan melayani tanpa pilih kasih, Asyir itu sebenarnya membantu gereja menjadi komunitas yang hangat seperti ini, ramah dan inklusif. Next itu ada eh, tantangan pelayanan Asyir dan cara mengatasinya. Nah, tantangannya itu sebenarnya ada banyak, cukup banyak. Contohnya seperti keramaian ibadah. Nah, di sini Asyir harus punya ketenangan dan strategi buat ngatur alur jemaat. Yang kedua itu jemaat datang terlambat. Itu perlu adanya sikap sabar dan tetap ramah. Nah, terus yang next dia ada jemaat yang kurang kooperatif. Walaupun mereka tidak, misal ada jemaat yang tidak senang atau kurang tanda kutipnya tidak kooperatif, itu mereka harus tetap melayani dengan kasih dan kelembutan. Next, fisik lelah karena harus berdiri lama. Itu juga salah satu tantangan. Itu membutuhkan komitmen dan hati melayani. Dan selanjutnya, mengatasi tantangan ini itu dilakukan dengan doa, kesabaran, komunikasi baik, dan fokus pada Tuhan. Nah, lalu selanjutnya, aku punya pertanyaan yang sebenarnya saya tanyakan sejak dulu untuk Pak Asher. Kenapa sih mereka tuh menganggap, maksudnya, kenapa sih mereka itu meski dalam kondisi yang sibuk, melelahkan, lelah fisik, lelah mental, itu mereka itu tetap sukacita melayani dengan segenap hati sukacita. Walaupun kondisi mereka itu sibuk dan juga melelahkan. Nah, itu sendiri sebenarnya karena mereka tuh punya sebuah komitmen. Saya kemarin barusan tanya sama salah satu teman yang jadi asyar di gereja. Jadi mereka ini sebenarnya sudah punya komitmen bahwa mereka melayani dengan sepenuh hati. Jadi walaupun mereka lelah, lelah mental, lelah fisik, mereka punya komitmen yang harus diisi, harus ditaati, karena itu merupakan komitmen mereka sejak awal. Dan walaupun mereka lelah fisik, lelah mental, mereka tetap bahagia pada akhirnya, karena mereka juga dapat eh, senyuman dari para jemaat, kata mereka seperti itu. Oke. Nah, itu sendiri membangun, walaupun mental mereka capek, itu justru karena sapaan hangat, senyuman hangat dari para jemaat, itu malah menyembuhkan rasa lelah fisik dan mental mereka itu sendiri. Jadi,
Itulah alasan mengapa mereka tetap melayani dengan sukacita walaupun kondisi mereka itu sibuk dan lelah mental, lelah fisik. Dan next itu ada makna hidup, makna hidup pribadi melalui pelayanan aset. Nah, kemarin saya udah tanya kalau dengar-dengar dari temen kalau mereka di aset tuh gini gini gini, itu membuat saya sadar bahwa pelayanan ini itu mengajarkan karakter Kristus, sabar, peduli, dan rendah hati. Terus yang kedua itu melayani jemaat itu membantu bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Terus saya juga belajar kalau pelayanan kecil seperti Asyar sendiri yang dia tuh menyambut tamu di depan gereja itu kan suatu hal yang simpel kecil gitu. Itu juga dipakai gitu loh buat Tuhan. Itu buat memberkati orang lain. Walaupun dia tugasnya kecil dan sebenarnya tidak tidak berat, ya kan? Tapi itu tetap dipakai oleh Tuhan gitu. Terus melalui Asyir sendiri, saya tahu kalau harus jadi orang yang lebih peka buat kebutuhan orang lain. Terus eh, juga setelah mendengarkan cerita, itu saya juga merasakan sukacita gitu, dari membantu jemaat dan membuat ibadah itu lebih nyaman. Jadi walaupun suatu pelayanan yang dilakukan oleh Asyir ini sederhana, tapi itu sebenarnya memberikan dampak atau sukacita yang mendalam bagi orang yang melakukan pelayanan Asyir ini sendiri. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih, teman-teman. Oke.